Ustaz Abdul Somad LC, Master of Arts. The times and place are yours. Acara yang ditunggu-tunggu, Tablik Akbar sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. Kakak kelas saya berangkat 1996. Itulah tadi yang memberi kata sambutan. Mahasiswa Aceh diikat dalam sebuah persatuan namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Saya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jadi kami dua-duanya bersaudara, dipersaudarakan satu pulau, Pulau Sumatera, dipersaudarakan satu agama, la ilaha illallah. Malam ini berjumpa lagi dengan Ustadz Fadil Rahmi, sekarang menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Saya pernah di pesantren, tapi tidak tamat. Makanya baca kitabnya tidak lancar. Lalu kemudian ada mahasiswa dari Aceh, namanya Tengku Ayub dari Sawang, mengajar kami baca kitab kuning, Faraid, Mawaris. Malam ini berjumpa lagi. Rupanya Sawang adalah kampung halaman beliau, dan malam ini terjalin lagi silaturahim. Jumpa dengan Ustadz Damanhuri, jumpa dengan Ustadz, tak ingat namanya satu persatu. Para abu, para abi, para tengku, alim ulama, semua yang hadir malam ini insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak raja pergi ke Makkah, sampai di Makkah membeli kaca. Sudah lama berceramah, baru malam ini 3 bahasa. Bukan saya 3 bahasa, pembawa acaranya. Allah, kemana-mana udah ceramah, baru tadi dah sampai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untung tak pakai bahasa Aceh satu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, judul kita malam ini, besar gambar saya. Tablik Akbar masyarakat Kecamatan Sawang bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak. Tema memilih pemimpin dalam Islam, selamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Kira-kira membahas pemimpin ini penting apa tidak? Ada sebagian orang mengatakan jangan cita-cita pemimpin, jangan cita-cita pemimpin. Pokoknya yang penting sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Masalah pemimpin tak usah diurus. Betul? Saya ceramah ngajak bayar zakat.
Saya kebetulan di tim sosialisasi zakat. Bayarlah zakat! Bayarlah zakat! Kita khutbah berapi-api, jamaahnya tertidur. 5 tahun saya tim sosialisasi zakat. Zakat yang diperoleh 1,2 miliar. 1.200.000.000. Kecil. Tapi ada seorang bupati tidak pernah ceramah, tidak pernah tablik akbar, tidak pernah ceramah depan orang banyak. Mulutnya diam saja. Bisa mengumpulkan zakat 10 miliar. Dengan apa? Dengan tanda tangan perda peraturan daerah. Siapa yang tidak bayar zakat nonjok. Kira-kira penting tak pemimpin? Penting. Makanya saya pernah ceramah di lupa tempatnya. Saya Abdul Somad dari Riau, salah satu kabupaten kami di Riau. Zakatnya 10 miliar. Selesai acara tausiah, kami pun makan. Pas makan, ada orang badan ambil zakat. Berapa tadi Ustaz di Riau? 10 miliar. Kami 15. Wah, diam saya. Rupanya lebih banyak pula dia lagi. Begitulah hebatnya pengaruh pemimpin. Jadi kalau ada orang mengatakan pemimpin tidak penting, pemimpin amat sangat penting. Saya pulang pengajian malam, jam 2 malam, lewat di jembatan. Anak lajang, anak gadis, duduk-duduk, bonceng-bonceng, naik motor, naik sepeda motor. Saya tengok kecepatan mobil 30 km, pegangannya 120. Tak mungkin saya turun. Tak mungkin saya turun dari mobil ceramah saya di jembatan. Assalamualaikum. Hai anak-anak gadis, tobatlah kalian. Maulah dicampakkannya saya ke sungai. Tapi kalau ada pemimpin yang soleh, dikerahkannya Satpol PP. Satpol PP, wilayah Hizbah, tangkap. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa mereka tak berani menangkap? Tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Payung hukum DPR. Di luar Aceh namanya perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya kanon. Yang membuat kanon siapa? DPR. Yang memilih DPR siapa? Janganlah tunjuk tangan kiri Pak Ustaz. Oke. Yang memilih pemimpin-pemimpin, inilah orang yang di depan saya. Pilkada sudah lewat. Itu bedanya pilkada sama pilkabi. Kalau pilkabi lupa jadi. Kada tak boleh lupa. Kita tak bahas lagi pilkada. Bupati, wali kota, gubernur, sudah. Yang penting ke depan pemimpin yang mewakili kita dalam bentuk 5. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Maka jangan sampai golput. Harus mencoblos. Ustaz Somad, saya lari dari desa saya. Ada jamaah curhat. Kenapa Bapak lari? Saya waktu dulu nakal Pak Ustaz, jahat. Mau mencalon jadi kepala desa. Terus malam itu anak-anak muda saya kasih minum tua. Mabuk mereka, maksud saya supaya besok milih saya. Karena mabuk pagi itu semuanya tidur. Tak ada yang milih. Akhirnya saya kalah, lari dari kampung, malu. Maka inilah pentingnya memilih. Jadi kalau ada orang mengatakan tak penting memilih ini, ingat, perampok hanya akan memilih penyamun, betul? Maka orang yang sudah ngaji harus memilih wakil-wakil yang mengaji. Ini nampaknya Ustaz Somad sudah mulai kampanye ini. Tidak. Saya tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut nomor, tidak pernah menyebut orang, dan saya tidak kampanye.
Untuk apa saya kampanye? Saya tak kampanye aja dipilih orang jadi calon wakil presiden. Saya cita-cita saya tidak tinggi-tinggi. Cita-cita saya mau mati jadi ustaz. Udah. Kenapa mau jadi ustaz? Ustaz tak ada pensiunnya. Jadi bupati paling lama 2 periode. Habis itu jadi gubernur 2 periode. Habis itu datang malaikat maut, mati. Tapi jadi ustaz, insya Allah sampai tua, sampai mati, meninggal Abdul Somad, masyarakat dari Sawang akan berkirim Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah dia kirim. Jangan sekarang. Mau cepat aja deh kita mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pemimpin ini amat sangat penting. Apa ini demokrasi? Demokrasi ini tak betul Pak Ustaz. Dulu kita sistem kerajaan Islam, nama sultannya Sultan Iskandar Muda. Sebelum itu lagi Sultan Malikul Saleh. Malik raja soleh, raja yang saleh. Meninggal raja, naik anaknya. Meninggal anaknya, naik cucunya. Meninggal cucunya, anaknya lagi lah. Tapi kita sekarang sudah pakai sistem demokrasi. Apa arti demokrasi? Suara yang paling banyak dialah yang menang. Betul? Maka usahakanlah sebanyak-banyaknya orang yang sudah pengajian, orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa sunat, orang yang sudah ikut tabligh akbar, gunakan suara. Jangan ikut termakan money politik. Apa arti money? Duit. Politik, duit yang dipakai untuk mengambil kekuasaan. Pagi-pagi sebar duit 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Betul? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Yang mulai kecil saya. Wadi, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan anak yatim. Setuju. Karena kalau orang sudah mengeluarkan duit, di tahun pertama kalau dia duduk, dia akan menarik duit itu lagi. Karena di awal dia sudah ulur. Iya, kalau ulur naik layang-layang, kalau tersangkut pokok kelapa, ini pokok kelapa banyak kelapanya. Terserahlah, pokoknya tersangkut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka duitnya nih Pak Ustadz, nanti datang telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini dari Sawang Pak Ustadz. Ya, ingat saya, kampung Ustadz Ayub, saya kemarin ceramah di sana. Gimana? Ini Ustadz, ada orang ngasih duit 100.000, boleh kami ambil? Haram. 1 juta Pak Ustadz, haram. Kita bagi 2 Pak Ustadz. Boleh juga. Sekali haram tetap haram. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Ambil duit 100.000, belikan ke beras masuk ke rice cooker, dipencet berubah menjadi nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung berdegup berdetak, darahnya naik ke otakmu hitam gara-gara makan nasihatin ubun kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa, yang mendosakan mata, yang mendosakan telinga, yang mendosakan lidah. Kenapa disebut otak berdosa? Karena mata, telinga, lidah, tangan, kaki diperintah oleh otak. Janganlah keras-keras Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kasih anakmu makan haram.
Sepiring lontong. Jangan lontong lah Pak Ustaz. Sepiring nasi lemak. Jangan nasi lemak lah Pak Ustaz. Sepiring ayam penyet. Masuk ke dalam badan. Berubah menjadi darah. Darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fanaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti di akhirat, Abdul Somad beratmu 50 kilo, yang halal 20 saja. Berapa lama kita diobok-obok dalam neraka jahanam, membakar yang 30 kilo. Kullama nadidat duluduhum, setiap kali kulitnya gosong hangus terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, hangus, kami ganti. Berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Makanya kita berdoa pagi, petang, siang, malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, petang. Selamatkan kami dari neraka. Jangan sampai makan haram karena memilih pemimpin, baik legislatif, baik DPR, baik DPD, presiden, wakil presiden. Kita disuruh menggunakan telinga. Dengar baik-baik. Tanya Abu, tanya Abi, tanya Tengku, tanya ulama. Dengar baik-baik. Tengok baik-baik. Sama tak gambar baleho sama gambar asli? Sama? Kalau sama, cucu. Tapi kalau tak sama, ingat, ada dusta di antara kita. Nah, gunakan telinga baik-baik, gunakan mata baik-baik. Tapi ingat, mata menipu. Nampak dari jauh macam daun yang hijau. Begitu didekati, rupanya plastik. Mata tertipu. Berapa banyak perempuan nampak dari jauh, imut-imut. Begitu dekat, lisut. Nampak dari jauh, putih. Begitu dekat, tepung terigu. Mata menipu. Maka ada yang tak bisa ditipu. Apa itu? Hati nurani. Nur, cahaya. Hati yang diterangi oleh cahaya. Hati yang tahajud malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Jadikan di telingaku cahaya, jadikan di mataku cahaya, jadikan di hatiku cahaya, sehingga aku bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Maka sholat tahajud malam, sholat hajat, usolli sunnatal istikharah, rakaat ini. Sama macam dulu anak-anak lajang waktu mau nikah kan istikharah. Tunggu, abu, ini saya mau nikah nih, bingung pilih calon 2 orang, gimana caranya? Istikharah dulu. Nanti gimana? Nanti nampak dia terbayang. Pilih enggak? Nah, gimana? Udah istikharah? Sudah. Mana nampak? Dua-duanya nampak. Usolli sunnatal istikharah, rakaataini lillahi ta'ala. Istikharah apa? Istikharah pemimpin. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gimana? Sudah nampak? Alhamdulillah. Ibu, sudah nampak calonnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah nampak calon pemimpin yang mau kami pilih. Yang mana dia? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu yang ibu pilih? Dia udah ngasih rebana 2 set. Kemarin jam jinding 3. Baju kaos, mukena. Kemarin waktu dia datang ke kampung kami, kebetulan masjid belum selesai. Jadi kami sambut pakai lagu Ya Dana, Ya Dana. Keluar dana Pak Ustaz. Duit. Jangan rusak istikharahmu karena money politik. Nanti akan datang dia ke masjid Bapak, datang dia ke surau Ibu, dibawanya 2 gulung karpet. Bapak Ibu, ini saya bawakan DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah. Tapi kalau saya kalah ini saya jemput balik. Pak,
Jangan bawakan kami karpet, karpet kami sudah mantap. Jangan bawakan kami sajadah, sajadah kami sudah mantap. Kami ingin 3. Pertama, kalau Bapak duduk nanti di sana, keluarkan kanon anak-anak umat Islam akan dapat beasiswa kemanapun dia belajar. Setuju? Yang kedua, anak kami tak sanggup masuk pesantren karena mahal, maka masukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan ke SMA, sehingga anak SMP, SMA seluruh negeri bisa menikmati 5 pelajaran agama: akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis. Setuju? Yang ketiga, keluarkan perda kanun berbusana muslimah, karena anak-anak kita yang sudah menghafal Quran, maka dia hilang hafalannya gara-gara menengok anak gadis pakai rok pendek. Orang barat pakai rok pendek, lututnya putih. Ini sudahlah lutut hitam bekudis. Tengok lutut kiri, hilang 1 juz. Tengok lutut kanan, hilang 2 juz. Betapa berdosanya. Tapi alhamdulillah di Sawang tidak ada satupun yang tidak pakai jilbab. Semuanya pakai jilbab. Alhamdulillah. Nangro Aceh Darussalam, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, Kerajaan Islam, sampai hari ini tidak ada yang memungkiri bahwa Islam pertama kali datang melalui Aceh. Maka menjadi orang Aceh menjadi kebanggaan luar biasa. Tapi jangan lupa, menjadi orang Aceh tanggung jawabnya juga luar biasa. Kalau ada orang Aceh yang tak pandai ngaji, apa kata orang? Ini pertama kali Islam sampai di Aceh, kok kau tak bisa ngaji? Nah, makanya kalau ada orang Aceh yang tak paham Islam, balik dari sini, pindah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya pemimpin. Apa syarat pemimpin yang pertama? Orangnya, kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah. Alif, mim, nun. 3 asal huruf katanya. Dari alif, mim, nun, amanah. Dari alif, mim, nun, iman. Dari alif, mim, nun, aman. Iman, aman, amanah. Apa artinya? Pilih orang yang beriman, maka dia akan amanah, maka negerimu akan aman. Betul? Bapak mau pergi ke Jakarta, rumah takut dibobol maling, maka kunci rumah titipkan kepada tetangga yang beriman, maka dia akan menjaga amanah, dan selama kita pergi rumah kita akan aman. Pak, anggap rumah ini rumah Bapak, tapi kulkas jangan dibawa pulang. Sama macam dulu Bapak mau pergi haji. Apa kata Bapak? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, Bapak RT, Bapak RW, saya akan berangkat haji. Saya titipkan anak-anak saya. Anggaplah rumah ini rumah Bapak. Anggap anak saya anak-anak Bapak. Tapi bini saya bukan bini Bapak. Titipkan kepada orang yang beriman, maka barang-barang akan aman, karena mereka orang yang amanah. Nah, orang yang amanah kalau dia perempuan namanya Aminah. Dari perempuan yang Aminah lahirlah anak laki-laki bergelar Al-Amin. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau istri-istri Bapak Aminah, maka lahirlah anak-anak Al-Amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti Bapak pulang, patutlah anak kita tak Al-Amin karena kau bukan Aminah. Si ibu pun tak mau disalahkan. Anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Akhirnya balik pengajian berkelahi. Tetap jaga persatuan. Abdullah, hamba Allah. Jangan jadi hamba setan. Jangan jadi hamba dukun. Jangan jadi hamba kekuasaan. Jangan jadi hamba harta. Abdun, hamba, rendah, hina, lemah, tak ada apa-apanya. Di bawah. Abdun,
Tapi kalau dia sudah disandingkan dengan nama Allah, naik derajatnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Bapak ibu yang tak percaya Abdul Somad naik derajatnya, nih naik kan? Siapa yang menaikkan Ustadz ke atas pentas nih? Protokol. Coba kalau protokol tidak mempersilahkan, bisa saya naik? Tidak. Coba kalau teknisi mikrofon jahat dimatikannya, tadi tak hidup. Mana bisa? Coba kalau PLN jahat dimatikannya lampu gelap. Ada itu di internet ceramah saya gelap, macam ceramah sama hantu. Di mana itu? Waktu saya masuk ke suku pedalaman. Saya di mana-mana ceramah di Aceh disambut. Tala'al badaru alaina. Bapak-bapak menarik mau salaman. Ibu-ibu datang pula anak gadis. Ustaz. Pas saya masuk ke kampung pedalaman, cuek semuanya, tak ada yang negur saya. Saya heran, kenapa mereka tak kenal saya? Rupanya tak ada signal YouTube. Alhamdulillah di Sawang, begitu saya buka HP 4G. Mudah-mudahan 4 giga, 2 giga bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Yang datang malam ini ke tabligh akbar ini mendapat pahala jihad sama macam orang yang pergi ke Palestina. Walaupun tidak macam bapak dari TNI Polri. Bapak dari TNI Polri membawa senjata laras panjang. Mereka dapat pahala jihad. Bapak, ibu, bapak, mana nih bawa pistol air? Tapi dapat pahala jihad. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tengku Ayub, kakak kelas saya, senior saya, pernah jadi guru saya di Mesir, datang kemari bukan mau dengar ceramah saya. Saya ni adik kelas dia, tapi datang kemari mau menyambung tali silaturahim. Beliau tahu Ustaz Somad datang ke kampung saya, pulang dari Banda Aceh. Berapa jam Tengku dari Banda Aceh? 5 jam datang kemari hanya untuk menjalin tali silaturahim. Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dimurahkan panjang umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Bagaimana dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang putus silaturahim? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Pokoknya semua yang berjasa sehingga acara ini terwujud, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya insyaallah. Yang menyusun susunan acara, yang memasang sound system, yang merekam, tengoklah, semua kamera sudah bersampul plastik. Persiapan, mana tahu hujan turun. Lengkap sudah persiapan, lampu terang benderang. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak yang dari sana gelap, gimana dia mau nengok Ustaz Somad? Sudah disediakan layar tancap di sana. Insya Allah, yang menengok langsung maupun yang layar tancap, pahalanya sama. Tapi lebih baik tengok layar tancap, karena saya tengok di layar lebih ganteng daripada asli. Yang penting bukan gambarnya, yang penting mengamalkan isi pengajian. Yang pertama yang kita pilih itu orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, orangnya adil. Yang pertama amanah, yang kedua orangnya adil. Lawan dari adil adalah zolim. Tak ada pilihan lain. Kalau dia orangnya baik, adil. Kalau dia tidak baik, zolim. Pemimpin-pemimpin yang zolim. Ustaz nunjuk siapa? Nunjuk kamera. Mana tahu ada pemimpin yang zolim tu nonton YouTube. Pemimpin yang zolim
Kau kira kau bisa masuk surga karena sholat sunatmu? Kau bisa kau masuk surga dengan tahajudmu? Kau kira masuk surga dengan kau bangun masjid? Kau zalim kepada tetanggamu 4 rumah. Rumah muka, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Cukup kau tutup dengan sholat sunat, puasa sunat, haji, umrah, selesai. Tapi kalau zalim 1 kecamatan, Ustaz jangan tinggung kecamatan lah, nanti tersinggung Pak Camat. Kalau zalim 1 kabupaten, nanti tersinggung Pak Bupati. Kalau zalim 1 provinsi, nanti tersinggung Pak Gubernur. Payah betul ceramah. Ceramah itu tidak usah pikirkan orang tersinggung. Yang penting sampaikan ayat Allah, hadis Rasulullah. Tersinggung dia, alhamdulillah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Susah kita kalau kita pikirkan orang. Siapa yang tidak sholat? Yang tak sholat sakit hati. Siapa yang tak sedekah? Yang pelit sakit hati. Siapa yang pemimpin? Yang tak pemimpin sakit hati. Jadi bicara apa? Makanya banyak orang ceramah tak mau nyinggung. Gak usah kita singgung-singgung. Jadi judul ceramah kita malam ini adalah tentang sabar. Anak kita dihamili orang, sabar. Bini kita dibonceng orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kita diberikan Allah Ta'ala tenaga, diberikan Allah mata, diberikan Allah telinga, diberikan Allah hati, diberikan Allah pikiran, diberikan Allah otak. Maka pakailah untuk menegakkan kebenaran. Aku tidak pernah khawatir tentang kebatilan, kata Sayyidina Ali. Yang aku khawatirkan adalah orang yang benar diam, sehingga orang yang batil menyangka dirinya betul. Betul? Ada orang betul tapi diam, sehingga orang batil menyangka dirinya betul. Yang betul merasa dirinya batil, yang batil merasa dirinya betul. Betul, batil, batil, betul. Ada orang waras pergi ke rumah sakit. Sampai di pintu gerbang jumpa orang gila. Kata orang gila, Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk ke dalam, pas di tanah lapang jumpa orang gila. Kata orang gila, Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk kantor di dalam jumpa orang gila. Bapak gila ya? Sudah 3 orang gila mengatakan dia gila. Lama-lama dia ragu, aku yang gila apa dia gila? Saking banyaknya orang gila, maka orang waras akan ragu tentang kewarasannya. Betul? Oleh sebab itu yakinkan bahwa dirimu waras. Waras tak kita? Waras. Selama yang kita katakan itu benar dari Al-Quran, dari Sunnah, kata ulama, maka Abdul Somad dari tadi yang diceritakan itu apa? Dari Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Hukumlah dengan adil. Maka anak-anak muda, kalau kalian punya bakat politik, calonkan diri kalian jadi DPR, jadi DPD, DPR RI, jadi bupati, jadi wali kota, jadi apapun. Kalau tidak punya bakat, jangan calonkan diri, tapi memilih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku pilih engkau menjadi wakilku di kabupaten, di provinsi, di Jakarta, Republik Indonesia. Bismillah. Tak berbunyi Pak Ustaz. Tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, siap memilih wakil-wakil yang amanah dan adil? Insya Allah. Ustaz Somad bukan jurkam, Ustaz Somad bukan caleg, Ustaz Somad tak ada kepentingan. Ustaz Somad hanya ingin jangan sampai suara umat terbuang sia-sia. Betapa ramainya malam ini, dari ujung sampai ke ujung, sampai ke depan, sampai ke samping. Ini berapa kursi ini? Betul? Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok banyak, wah ini jual bakwan laku nih. Ini jual peyek laku nih. Tapi kalau politikus menengok banyak gini, wah ini bisa 2 kursi nih. Oleh sebab itu merubah kerumunan malam ini menjadi kekuatan.
Apa ini Ustaz Somad? Dalam Quran itu kan cerita tentang tawakal, tentang ridha, tentang sholat, tentang puasa. Betul. Tapi jangan lupa, Al-Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 Hijrah, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, mengangkat pemimpin, mengangkat khalifah, mengangkat ulil amri, mengangkat ahlul hali wal aqli. Bagaimana cara mengangkatnya? Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah. Makanya Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun di kota Madinah menjadi pemimpin. Bapak jadi makmum, saya jadi imam. Boleh? Makmum, saya imam. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam miring ke kanan. Anaknya nanya, mak, kenapa imam miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin jamaah dapat barokah sebelah kanan. Nih, ambil barokah sebelah kanan. Makanya afdal kalau sholat di sebelah kanan. Tapi kalau kanan penuh, isi juga kiri. Sop yang baru dimulai dari belakang imam. Isi kanan, kiri. Tapi Nabi tidak hanya menghadap ke kanan. Ada riwayat dia menghadap ke jamaah. Selesai sholat, Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau periksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itulah hebatnya pemimpin, dia bisa tanya. Bayangkan kalau bupati jadi imam. Selesai sholat tanya, mana kepala dinas, mana kepala kantor, mana kepala badan, mana yang ada kepala, mana yang tak ada kepala. Bisa. Ustaz Somad kalau jadi imam bisa nanya gitu. Nanya bisa, jawabannya tak enak. Mana si bulan? Mana si bulan? Dia tak ada, emang Ustaz mau apa? Maka pentingnya kekuasaan. Kira-kira sampai ini judul yang dibuat oleh panitia, memilih pemimpin dalam Islam. Kira-kira memilih pemimpin ini penting apa tak penting? Penting, amat sangat penting. Kenapa anak-anak bisa sekolah ke Mesir dapat beasiswa? Anak KMA, kekeluargaan mahasiswa Aceh, jumpa saya di Mesir, dapat beasiswa. Karena pemimpin-pemimpin yang peduli. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang peduli anak-anak mahasiswa Al-Azhar dulu. Kalau dia sudah meninggal, dilapangkan Allah kuburnya insya Allah. Bayangkan berapa alumni Al-Azhar dari Aceh pulang, sekarang jadi dosen di UIN, sekarang jadi guru, sekarang jadi ustaz, jadi kiai, jadi abu, jadi abi di pesantren. Mereka mendidik, mengalir pahalanya. Hebatnya jadi pemimpin, kalau dia sholat pahalanya 2, sholat dia dan sholat rakyatnya. Kalau dia bangun masjid bisa dengan hartanya. Kita tak bisa dengan harta, kita miskin, kita susah. Tapi dia tidak ada harta, bisa dengan kekuasaannya. APBD untuk pembangunan masjid, surau langgar dan musola. APBD untuk guru-guru mengaji, pondok tahfiz Quran. Adapun bapak ibu yang tak punya kekuasaan, tolong agama ini dengan harta. Makanya ini ngaji jangan sekedar ngaji. Besok tak bisa diamalkan, hari libur, tanggal merah, hari Ahad. Tapi hari Senin, bapak yang punya kebun kelapa banyak, yang punya sawit, yang punya getah, yang punya kopi, duitnya banyak. Hari Senin datang cari sekolah MDA. Assalamualaikum Bapak Ketua MDA. Ya. Berapa santri yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa meja yang rusak? Berapa whiteboard? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolong. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ya Allah, bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur, menteri-menteri, penguasa-penguasa yang menolong agamamu, tolong pula kakinya kokoh di akhirat saat menjawab pertanyaan di akhirat nanti ya Allah. Amin. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong engkau. Setengah pengajian sudah kita bahas. Dimulai tadi jam 8:30,
Sekarang jam 9:10, udah 40 menit. Kita bahas judul yang pertama, memilih pemimpin dalam Islam. Sekarang judul yang kedua di bawah, selamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Saya baca berita, Bapak Ibu, saya tak tahu entah baca atau tidak. Apa beritanya? Anggota DPR ditangkap polisi karena mengedar narkoba. Ada baca? Kenapa anggota DPR pecandu narkoba, pengedar narkoba, kenapa bisa lolos jadi anggota dewan? Jawabannya, karena yang memilihnya orang sakau. Salahkah orang sakau? Orang sakau itu salah, tapi ada yang lebih salah. Siapa? Orang yang sholat tapi tidak memilih. Orang yang sudah pengajian tapi tidak memilih. Karena orang sholat tidak memilih. Orang yang ngaji tidak memilih. Orang yang soleh tidak memilih. Maka orang sakau memilih. Ingat, yang sudah ngaji, yang sudah pengajian, yang sudah wirid yasin, yang sudah sholat berjamaah. Kalau kalian tidak milih, orang sakau memilih, LGBT memilih, pecandu narkoba memilih, yang homo memilih. Jangan heran nanti akan naik anggota dewan bencong. Kenapa? Karena yang milih homo. Ustaz tak takut sama homo sama bencong. Apa saya takutkan? Kalau mereka datang menangkap Ustaz, Pak TNI Polri bela saya. Iya di sini, balik nanti. Iya juga. Ada Allah yang akan menolong kita insyaAllah. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dulu yang menyerang Aceh, Belanda. Belanda sudah pergi. Habis Belanda, datang serangan dari Jepang. Jepang sudah pergi. Aceh merdeka. Aceh bahagia. Aceh sentosa. Serangan sekarang tidak lagi pakai senjata. Serangannya apa? Serangannya sekarang pakai narkoba. Anak-anak SMP sudah cabut dari sekolah. Pergi kemana? Ke toko bangunan. Nyari apa? Lem kambing. Kartu kuning. Karena ada yang outside. Jangan ada kaum laki-laki di area jamaah wanita. Ini yang bencong. Karena sudah dikasih pagar besi. Laki-laki semua. Perempuan semua. Tiba-tiba dia masuk. Pas ditanya, kenapa kau masuk sini? Sebenarnya Eke perempuan terjebak dalam diri laki-laki. Mengaku dia perempuan terjebak dalam diri laki-laki. Setelah ditempeleng, ditepuk, keluar juga laki-laki. Jangan dong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita jaga anak-anak kita dari narkoba. Ibunya masak dari tadi nasi goreng tak panas-panas. Kenapa tak panas? Rupanya tabung gas sudah dijual anak mau beli narkoba. Datang orang menjenguk anak, bawa mie, bawa baju, bawa duit, diletakkan di bawah bantal. Begitu dibuka, loh kok hilang? Istri heran, bang, ada abang nampak mie sama duit. Sudah kujual, kubelikan narkoba. Orang kalau sudah kena narkoba, otaknya putus error. Anak SMP cabut, pergi ke toko bangunan, dibelinya lem, digisap beramai-ramai. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya takut pada Allah. Otaknya sudah rusak. Ada yang lebih gila lagi. Tadi sore saya baca dalam kendaraan. Lebih gila lagi. Anak-anak di Jakarta mencari, maaf para abu, maaf para abi. Ini tak layak saya ceritakan. Tapi berita ini fakta, data. BNN punya cerita. Apa itu? Badan Narkotika Nasional menangkap anak-anak di Jakarta mengambil pembalut yang sudah dipakai,
Mereka rendam pakai air panas, airnya diminum untuk mabuk. La ilaha illallah. Bapak-bapak sudah tua, duit tidak ada, tapi tetap juga mau mabuk, dibuat kopi. Habis itu dicampur sama spiritus. Begitu diminum bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Menyala lah hidup jantung. Kepanasan cari parit, duduk mati. Kata orang babi ngepet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga anak-anak kita. Tapi yang salah nih kadang bukan remajanya, orang tua juga ikut bersalah. Ustaz Somad, anak saya ini nggak sholat, nggak mau ke sekolah, lari dari pesantren. Kenapa? Sudah kecanduan game online. Yang ngasih duit beli game online siapa? Saya. Yang membelikan HP sampai 15 juta siapa? Saya. Yang membelikan paket 4 giga siapa? Saya. Sekarang anak kecanduan yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Yang salah tuh kita. Malam ini mari kita renungkan lagi. Bapak kalau sayang sama anak bukan membelikan dia motor. Aku dulu susah Pak Ustaz, sepeda pun tak ada. Sekarang aku sudah kaya, duitku banyak. Maka aku senangkan anakku, apa salahnya? Dibelikan motor anak. Begitu keluar dari toko, knalpotnya langsung disunat. Sore-sore datang ke tempat pacar. Hai guys. Boleh saya bawa anak bapak? Jangan. Sekali melangkah dari depan rumah ini, neraka jahanam tempatmu. Ustaz Somad mengatakan, jangan izinkan anak gadis dibawa anak lajang. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Nanti kami belikan bapak bakso. Boleh. Ini sudah satu paket. Hai anak gadis, datang anak lajang membawa kau jalan. Dibawanya kau minuman. Minum ya. Memang minumannya belum dibuka. Dari bawah sudah disuntik inek perangsang. Begitu kau minum, maka tegak rambutmu. Terjadilah apa yang terjadi. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Gembong masuk angin. Nah, akhirnya dinikahkan dalam keadaan keterpaksaan. Apa namanya? MBA, Married by Accident. Padahal mestinya calon mertua dengan lembut. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Tapi karena marah, aku nikahkan kau dengan Ustaz Somad, apa hukumnya kalau ada perempuan hamil menikah Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah nanti kalau anak lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin siapa? Bin maknya. 2. Lahir anak itu laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Nanti kalau adik ini mau nikah, si abang tak bisa jadi wali. Karena dia saudara seibu tak bisa jadi wali. 3. Kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. Karena mereka tak ada hubungan nasab darah. 4. Lahir anak pertama perempuan cantik jelita, dipinang oleh laki-laki yang gagah perkasa. Nanti pas mau nikah, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya wali hakim, Pakku. Saya bapaknya, saya yang menikahkan. Tak bisa. Wajahnya kan mirip saya, mirip tak laku. DNA, ini tes DNA positif. Darahnya sudah dites di Singapura. DNA tak laku mas bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu jaga anak-anak gadis kita. Hai anak-anakku, hai adik-adikku, kalian adalah durian. Kalian adalah timun. Timun yang lembut, yang cantik, mempesona. Anak perempuan adalah timun. Anak laki-laki adalah durian. Durian kalau didekatkan ke timun, siapa yang hancur? Hancur jadi jus timun. Itulah maka panitia membuat pagar besi. Supaya timun tak hancur. Itu pun ada pula durian yang melompat ke sana.
Ini durian montong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat perempuan sebagai objek. Pandang perempuan itu sebagai adik kita. Ya Rasulullah, ya, aku mau masuk Islam. Mantap. Izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedang, pancung kepala. Jangan, kata Nabi. Sini, kau tadi minta izin mau berzina. Ya, bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Maka pandang perempuan sebagai saudaramu. Dan engkau yang laki-laki, menunjukkan engkau perkasa bukan dengan tatomu. Ini banyak laki-laki ini mau perkasa buat tato besar. Oh, iyalah waktu masih muda berotot. Nanti udah tua kena diabetes. Mengkerut jadi cacing. Dulu waktu masih muda, tegap, berotot. Tatonya gambar burung elang. Begitu kena diabetes, burung puyuh. Menunjukkan kau gagah perkasa bukan dari tatomu, tapi menjaga adik-adik perempuanmu pakai jilbab panjang. Ini ada perempuan pakai baju you can see. You kamu can bisa si menengok. You can see kau bisa menengok ketiak adik saya. Dulu orang malu pakai baju pendek, sekarang kita yang menengok yang malu. Melambai. Ketiak udah macam leher onta udah. Nengoknya 3 hari kita tak lalu makan. Nauzubillah. Untung udah makan malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba merusak segala-galanya. Oh, ini pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah. Maka tema malam ini luar biasa. Memilih pemimpin dalam Islam, selamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Ibu, Ustaz ini sikit-sikit ibu. Kita udah jauh pun ibu juga. Bapak sibuk cari nafkah. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang. Pergi pagi anaknya masih tidur. Pulang malam anaknya sudah tidur. Jarang di rumah. Namanya siapa? Bang Toib. Yang membesarkan anak-anak ibu, maka besarkanlah anak-anak dengan bimbingan ajaran Islam. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari zina, berhasil mereka. Dan ketika ibu bapak mati, mereka yang bangun tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kami inginkan sebagai orang tua. Hai anak-anak muda, kami tak ingin kalian kaya punya rumah besar. Kami tak ingin kalian kaya tapi koruptor. Kami tak ingin kalian kaya tapi jahat. Kami ingin kalian menjadi orang yang soleh, bukan somat. Soleh. Apa doa ayah, apa doa ibu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Qurrata pakai qaf. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Apa arti sejuk dipandang mata? Malam ini mata saya sejuk menengok anak-anak muda pakai baju koko, menengok anak muda pakai peci. Udah ceramah Ustaz Somad 1 jam, udah setengah 10, anak muda masih mendengar. Sejuk mataku menengok kalian. Menengok anak muda pakai rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Bentuk macam durian. Kuku hitam. Anting-anting sampai 13. Di sini 3, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Macam sapi kurban. Bibir pun pakai anting plus. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang ngilu. Panas mata kami menengoknya. Rambut pirang, hidung pesek. Pakai celana koyak. Panas mata kami menengoknya. Tapi menengok anak-anakku pakai jilbab panjang. Menengok anak muda. Mudah-mudahan kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masa akan datang. Kalau sudah kalian kena narkoba, mau masuk tes TNI Polri, ingat ada tes urin.
Urin kalian diperiksa. Apa kata tes urin? Positif. Selama ini orang maunya positif apa negatif? Positif. Tapi untuk tes urin dia mau negatif. Karena kalau sudah sampai positif, berarti kau pecandu pemakai. Tak akan lulus masuk polisi, tak akan lulus masuk tentara. Maka jaga. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamatkan anak. Tak selamat anak kami Pak Ustaz. Tak bisa kami menjaganya Pak Ustaz. Tenang, masukkan anak ke pondok pesantren, akan dikawal oleh para abu, para abi ke dayah. Letakkan anak di dayah. Bagaimana Tengku Ustadz Ayub bisa berhasil? Dari dayah. Ustadz dari dayah. Ustadz Dr. Amri dari dayah. Ustadz Fulan dari dayah. Dari pesantren. Kita tak sanggup mengawalnya. Nanti anak berangkat dari rumah, sampai di jalan dia cabut, habis itu dia jalan. Kita tidak bisa kontrol. Oleh sebab itu maka, tapi doa juga luar biasa. Doa silahul mu'min. Doa ibu, doa bapak. Tiap malam sholat tahajud, berdoa pada Allah. Ya Allah, selamatkan anakku, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena LGBT, jangan sampai kena santet, jangan sampai kena dukun. Jangan sampai dia ngambil duit dari ATM, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya, tatap mata saya. Ustadz Somad, ya, di manakah ruh balita yang sudah meninggal dunia? Ini gara-gara nonton film hantu. Buka kitab judulnya ROH. Judulnya Roh. Sudah dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta, bahasa Indonesia. Roh orang yang baik-baik namanya alam ini 5. Yang pertama alam roh. Dari alam roh pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah pindah ke alam akhirat. 5. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Nah, kalau kita keluar dari dunia ini, kemana kita? Ke alam barzah. Alam barzah itu 2. Yang baik-baik tempatnya illiyin, yang jahat-jahat tempatnya sijin. Insya Allah kita semua berada di illiyin, insya Allah. Nah, anak kecil itu masuknya baik apa jahat? Baik. Mana dalilnya anak kecil itu baik? Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa arti fitrah? Fitratul Islam, suci dan baik. Makanya tidak ada anak zina. Karena yang berzina itu bapaknya, ibunya. Anaknya anak yang suci, baik. Maka anak yang meninggal dunia tempatnya illiyin. Ustadz Somad nanti ketika meninggal dunia, tiba-tiba ada orang di sawang yang kerasukan setan, kerasukan jin. Dipanggil, hai kamu, siapa ini yang masuk? Aku Abdul Somad. Somad yang mana? Yang pernah ceramah dulu di sini malam Minggu, malam Ahad. Betul Ustadz Somad? Sudah tahu kenapa nanya. Itu bukan roh. Karena roh Ustadz Somad sudah di alam barzah. Itu suara siapa? Suara jin korin. Karena ketika kita lahir, ada ikut sama kita satu jin. Namanya jin korin. Jin korin itu yang menusuk pusat anak waktu lahir menangis. Cucunya pusat. Makanya dibacakan ayat kursi. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Auzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lamma. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal gerak-gerakan aja mulai. Jin korin tadi ikut kemana kita pergi. Ketika kita mau makan, dia ikut. Tapi dia tak bisa ikut makan sama saya tadi. Karena waktu saya mau makan, saya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Waktu saya mau tidur, dia mau ikut. Tapi dia tak bisa ikut tidur sama saya. Karena sebelum saya tidur, saya baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Pas saya mau masuk kamar mandi, itu dia paling suka. Jin-jin itu kalau kita masuk kamar mandi, mereka sudah siap-siap streaming. Mau di live kan ya, mau ditunjukkannya sama friend-friendnya. Followernya banyak juga.
Tapi tidak bisa dia follower nonton kita. Kenapa? Karena sebelum masuk kita langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maaf cakap, ketika bapak sama ibu mau hubungan, dia mau ikut juga. Tapi dia tak bisa ikut karena bapak ibu baca doa sampai akhirnya lupa baca doa. Ikut dia. Itulah anak macam hantu. Jelas? Apakah roh balita yang sudah meninggal dunia bersama-sama dengan roh janin yang keguguran? Karena saya pernah berdoa pada Allah, ingin melihat keadaan kedua anak saya. Alhamdulillah Allah memimpikan pada saya, anak yang pertama merangkul anak yang kedua. Adakah mimpi itu benar? Mimpi terbagi 3. Yang pertama, mimpi dari malaikat namanya ilham. Yang kedua, mimpi dari setan namanya waswasa. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang tidak kesampaian, terbawa di waktu malam. Makanya jangan bapak ingat-ingat mantan waktu siang. Nanti pas malam tersebut dia mantan. Sambal belacan dah siap. Mudah-mudahan mimpi ini datang dari malaikat ilham. Ketika ibu anaknya 2 meninggal, ditengoknya anak itu berangkulan, maka tenanglah hatinya. Apakah roh itu berjumpa? Ya, di alam roh dulu sudah berjumpa, di alam nanti pun dia bisa berjumpa. Yang menjumpakannya siapa? Allah. Kuasa Allah menjumpakan roh orang sebanyak ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kadang kita pergi di suatu tempat, macam-macam pernah nampak mukanya. Ini pernah lihat di mana ya? Satu sekolah? Tidak. Satu kampung? Tidak. Di mana nampak? Berarti roh kita dulu pernah berselisih ketika di alam arwah. Pernah berpapasan. Roh kita pernah berjumpa. Tapi kalau jamaah, mungkin pernah nengok Ustaz Somad. Di mana ya? Di YouTube. Ustaz, doa dan amalan apa yang harus saya lakukan agar segera memperoleh keturunan? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau kau bacakan pada perkara yang sulit, sulit jodoh, sulit rezeki, sulit anak, sulit sehat, sulit mati, dimudahkan Allah. Apa itu? Surat Yasin. Balik dari sini nanti baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah jodohku. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah.